Halo sahabat Mika, sudah tahu belum? Kalau sekarang, di Mitra Keluarga Radioterapi dan Oncology Center Bekasi Timur, sudah ada layanan baru. Nah, nama layanan baru tersebut adalah Positron Emission Tomography atau PET dan Single Photon Emission Computed Tomography atau SPECT-scan yang termasuk dalam instalasi kedokteran nuklir. Kedua fasilitas dengan teknologi terbaru ini akan membantu sahabat Mika mendeteksi kanker lebih dini. So, how does it works? Daripada bertanya-tanya, yuk simak videonya sampai selesai. PET dan SPECT-scan adalah perangkat medis untuk pemeriksaan fungsional dan metabolisme suatu organ dengan menggunakan tracer atau runut radioaktif yang biasa disebut dengan radiofarmaka. Secara umum, PET-scan digunakan sebagai alat diagnostik untuk memeriksa pasien dengan keganasan, kelainan jantung, dan gangguan pada organ lainnya. Sementara, SPECT-scan memiliki fungsi yang sama dengan PET-scan. Tetapi, yang membedakan adalah cara kerja dan radiofarmaka yang digunakan. Sebelum menjalani pemeriksaan PET-scan atau SPECT-scan, sahabat Mika harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran nuklir. Di sesi ini, dokter akan menjelaskan persiapan dan prosedur pemeriksaan secara keseluruhan. Setelah konsultasi dan penjadwalan, sahabat Mika akan mendapat WA dari rumah sakit sehari sebelum pemeriksaan untuk mengingatkan kembali hal yang perlu dilakukan, seperti puasa minimal 4-6 jam dan hanya diperbolehkan minum air putih saja, serta tidak melakukan aktivitas berat sehari sebelumnya. Sebelum menjalani pemeriksaan PET-scan, sahabat Mika akan dilakukan asesmen ulang oleh perawat dan dilakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa. Hal ini dikarenakan pemeriksaan PET-scan akan menggunakan radiofarmaka yang disebut fluorodioksiglukos atau FDG. Namun, bila saat pemeriksaan pasien menggunakan jenis radiofarmaka lain seperti gallium, maka pasien tidak perlu puasa dan dilakukan pemeriksaan gula darah. Bila sudah konfirmasi, barulah pasien akan menuju ruang ganti. Semua pasien akan berganti pakaian lalu dipasang IV line sebagai tempat jalur masuknya radiofarmaka. Radiofarmaka akan disiapkan sesuai kebutuhan pasien oleh seorang radiofarmasis di ruangan khusus. Kemudian diberikan kepada perawat untuk diinjeksikan ke tubuh pasien. Dalam proses pemeriksaan PET-scan dan SPECT-scan memang betul menggunakan radiasi. Namun sahabat Mika tidak perlu khawatir. Pasalnya, radiofarmaka yang digunakan sudah melewati uji mutu, dan radiasi yang digunakan pun sudah diatur dosisnya agar aman untuk pasien. Setelah menerima injeksi, pasien akan berada di ruang isolasi selama 45 menit untuk menunggu. Selama itu, pasien dilarang banyak berbicara dan melakukan aktivitas apapun. Setelah menunggu selama 45 menit, radiografer akan menjemput pasien ke ruang pemeriksaan PET-scan. Sebelum pemeriksaan, radiografer akan meminta pasien berkemih. Lalu, pasien akan diminta untuk berbaring selama proses berlangsung. Dianjurkan untuk tidak bergerak, berbicara, ataupun batuk. Proses scan dapat berlangsung selama kurang lebih 10 menit tergantung kebutuhan pasien. Setelah selesai, gambar dari PET-scan akan dilihat oleh dokter untuk melihat apakah pasien membutuhkan tambahan scan lebih lanjut. Jadi, keunggulan PET-scan adalah dapat memindai seluruh tubuh, sehingga menggambarkan kondisi tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki hanya dengan satu kali pemeriksaan. Dengan begitu, pasien akan lebih efektif dan efisien secara waktu selama menjalani pengobatan. Hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai deteksi awal pada suatu kanker untuk diagnostik stadium serta membantu menentukan terapi yang tepat. Selain itu, pemeriksaan PET juga dapat digunakan sebagai evaluasi pasca terapi bagi pasien kanker yang sudah atau sedang menjalankan terapi kemo ataupun radioterapi. Setelah pemeriksaan selesai, fisikawan medis akan mengecek kembali paparan radiasi di dalam tubuh pasien. Jika paparan radiasi masih tinggi, pasien dapat beristirahat di ruang isolasi kembali, dan pasien dianjurkan untuk banyak minum dan sudah diperbolehkan makan.
Apabila paparan radiasi sudah cukup aman, maka pasien sudah boleh berganti pakaian dan boleh pulang. Lalu, bagaimana prosedur PET scan? Sebenarnya alurnya kurang lebih sama. Namun, setiap pemeriksaan pada organ tertentu maka menggunakan radiofarmaka yang berbeda pula. Begitu pula waktu tunggu setelah injeksinya. Pemeriksaan PET scan ada yang hanya melihat organ tertentu saja, seperti jantung atau ginjal. Ada juga yang pemeriksaan seluruh badan seperti sidik tulang. Oleh karena itu, persiapannya juga berbeda-beda. Berbeda dengan PET scan, pasca pemeriksaan SPECT scan, pasien bisa langsung pulang karena paparan radiasi lebih rendah. Jadi, jika sahabat Mika memiliki banyak aktivitas, tidak perlu khawatir akan membuang banyak waktu untuk pemeriksaan. Melalui pemilihan PET scan dan SPECT scan, sahabat Mika bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih akurat. Hasil yang lebih akurat akan membantu dokter menentukan terapi yang tepat. Walau melibatkan radiasi, sahabat Mika tidak perlu mengkhawatirkan mengenai efek samping dari pemeriksaan ini. Hal ini dikarenakan dosis radiasi sudah dijustifikasi atau diatur sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi, proses pemeriksaan lebih akurat dan cepat, serta sahabat Mika akan lebih nyaman menjalani pemeriksaan. Bagaimana sahabat Mika? Sudah paham bagaimana cara kerja serta keamanan dari PET scan dan SPECT scan kan? Kabar baiknya, sahabat Mika bisa mendapatkan layanan ini kapanpun. Sahabat Mika juga tidak perlu bingung mengenai bagaimana caranya mendapat layanan PET scan dan SPECT scan. Sahabat Mika bisa menghubungi tim navigasi pasien kanker atau disingkat NAPAK pada nomor yang tertera di bawah ini. Jadi, apabila sahabat Mika mengalami gangguan kesehatan dan terdapat indikasi kanker atau memiliki anggota keluarga dengan riwayat kanker, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke Mitra Keluarga Radioterapi dan Oncology Center di Bekasi Timur. Salam sehat dan sampai jumpa di Mika. Bye-bye. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.